Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya Gusti Rahayu. Pada kesempatan yang baik ini, saya kembali membuat database yang dimana kali ini saya akan membuat database yaitu laporan gaji karyawan. Dalam pembuatan database ini, saya menggunakan Microsoft Excel sebagai softwarenya. Baiklah, di sini sudah kita bisa lihat yaitu ada 7 tabel. Yang 3 tabelnya masih kosong. Ketujuh tabel itu adalah berisikan nomor urut, nama karyawan, golongan, pengikut, gaji pokok, tunjangan, dan gaji bersih. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan tabel gaji pokok yang di sini saya sudah isi ada pangkat, golongan, serta nominalnya. Di tabel ketiga itu ada tabel tunjangan yang sudah saya isi juga. Di sini ada pangkat, golongan, serta nominalnya yang sudah saya tuliskan. Di sini saya akan membuat database gaji karyawan yang di sini saya akan menggunakan rumus indeks. Tapi sebelum saya menggunakannya, saya akan menjelaskan dulu apa itu indeks. Jadi teman-teman, indeks itu adalah fungsi yang digunakan untuk mencocokkan data berdasarkan posisinya dalam suatu ring dalam menggunakan indeks pada setiap sel yang terdapat pada setiap tabelnya. Baiklah, langsung saja kita praktekkan. Di sini kita akan mengisi kolom gaji pokok, tunjangan, dan gaji bersih. Yang dimana pada kolom gaji pokok ini kita akan mengambil datanya atau menginput isinya yaitu dari tabel gaji pokok. Sesuai dengan nama kolom gaji pokok, maka yang diambil itu tabel gaji pokok. Langsung saja kita praktikkan. Untuk yang pertama kita akan menggunakan rumus indeks dengan cara kita ketikkan pertama sekali yaitu sama dengan, kemudian kita masukkan rumus indeksnya dengan mengetik kata indeks, kemudian buka kurung. Lalu di sini kita akan memasukkan perintah selanjutnya. Di sini perintah selanjutnya itu adalah kita akan memblok tabel array yang dimana tabel array itu terdapat di gaji pokok. Di sini kita blok nominalnya saja ya teman-teman. Kemudian setelah kita blok, jangan lupa kita klik atau tekan F4, lalu titik koma. Lalu di sini row name-nya adalah pangkat dan juga golongan. Karena di sini pangkat dan juga golongan itu terdapat pada tabel gaji atau sebagai kolom kunci dalam menggunakan rumus indeks yang kita gunakan saat ini. Setelah titik koma, kita klik di sini pada sel pangkat, yaitu terdapat dalam sel 7, kemudian titik koma. Setelah pangkat, kita klik pada kolom golongan. Setelah itu kita tinggal tutup kurung, lalu enter. Di sini kita kopikan saja ke bawah untuk melihat hasilnya teman-teman. Kita tinggal tarik ke bawah untuk melihat hasilnya. Di sini kita bisa lihat pada golongan 3, kemudian pangkat 3, pada tabel gaji pokok. Di sini kita bisa lihat pada kolom golongan dan pangkat dan tabel gaji pokok golongan 3 dan pangkat 3 itu adalah 415.000. Jadi gaji pokok pada kolom tabel CP itu adalah 415.000, itu benar ya. Dan golongan 1 pangkat 2 pada tabel gaji pokok golongan 1 pangkat 2 itu adalah 300.000. Jadi benar 300.000. Dan golongan 2 pangkat 3 itu pada gaji pokok golongan 2 pangkat 3 itu adalah 375.000. Jadi benar ya teman-teman, ikuti aja seterusnya begitu juga. Nah, pada kolom tunjangan, di sini kita akan mengambil datanya dari tabel tunjangan. Di sini kita akan menggunakan rumus yang sama yaitu indeks, tapi kita akan mengambil tabelnya dari tabel tunjangan. Kita ketik sama dengan,
Lalu kemudian kita masukkan indeks, kemudian buka kurung. Sama seperti pada kolom gaji pokok dan tabel gaji pokok tadi, maka kita blok nominalnya saja ya teman-teman. Terus jangan lupa kita klik F4, lalu titik koma. Kemudian untuk row 6-nya yaitu sama seperti kolom gaji pokok tadi, yaitu kita klik pangkat, terus titik koma, terus kita klik lagi golongan, terus tutup kurung, maka enter. Dan ini sudah ada hasilnya ya teman-teman. Lalu kita tarik aja ya teman-teman ke bawah. Nah seperti ini, nanti akan terlihat semua itu hasilnya. Hasilnya itu akan keluar. Di sini kita lihat yaitu pada golongan ketiga dan pangkat ketiga, dan pada tabel tunjangan golongan ketiga dan pangkat ketiga itu hasilnya 450.000. Maka benar ya teman-teman, di sini pada kolom tunjangan itu 450.000. Dan pada golongan 1 pangkat 2, pada tunjangan tabel tunjangan golongan 1 pangkat 2 itu hasilnya 300. Dan di sini benar tunjangannya 300. Dan pada golongan 2 pangkat 3, pada tabel golongan 2 pangkat 3 itu hasilnya 420. Dan benar kan teman-teman, itu adalah 420. Dan begitu juga sampai akhirnya. Dalam pembuatan database ini kita menggunakan fungsi atau rumus indeks, yang dimana sudah saya jelaskan tadi. Fungsinya adalah untuk mencocokkan data berdasarkan posisinya dalam suatu ring. Di sini kita lihat teman-teman, yang dimana pada kolom gaji pokok kita mengambil pada tabel gaji pokok, terus pada kolom tunjangan kita mengambil pada tabel tunjangan dengan menggunakan fungsi indeks. Kemudian untuk yang terakhir adalah kolom gaji bersih. Untuk kolom gaji bersih ini kita tinggal jumlahkan saja pada kolom gaji pokok, itu kita jumlahkan pada total kolom tunjangan. Nanti kita akan dapatkan hasil dari gaji bersih atau hasil dari total gaji pokok dan total tunjangan. Di sini tinggal kita buat saja, kita ketik sama dengan, terus di sini kita klik pada kolom gaji pokok, kemudian kita klik tambah, lalu kita klik pada kolom tunjangan, terus kita enter ya. Kalau sudah kolom gaji pokok dan tunjangan ditambahkan, maka kita klik enter. Di sini kita bisa lihat gaji bersihnya, yaitu adalah penjumlahan dari gaji pokok dengan tunjangan, yaitu gaji bersihnya mendapatkan hasil yaitu 865.000. Kita tarik aja ke bawah dan akan mendapatkan hasil keseluruhannya. Bisa kita lihat akhirnya, yang dimana pada kolom gaji bersih ini kita tinggal jumlahkan gaji pokok dan tunjangan. Seterusnya juga sampai kolom kelima. Baiklah teman-teman, di sini kita sudah bisa lihat hasilnya dari pembuatan database sederhana dari saya, yaitu tentang database laporan gaji karyawan menggunakan fungsi indeks. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mampir ke channel YouTube saya dan menonton video tutorial pembuatan database sederhana menggunakan rumus indeks. Di sini saya juga masih belajar sama seperti kalian, jadi saya membutuhkan saran dan komentar yang membangun yang bisa membuat video ini lebih baik lagi. Silakan kalian ketik komentar kalian di bawah YouTube saya ini, dan jangan lupa like, subscribe,
Dan jangan lupa kalian mampir ke channel YouTube saya yang lainnya. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum